Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktania Nur Feruzia, NIM 1953025, akan mempresentasikan mengenai analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang terhadap pengembangan TIK di Indonesia. Atau yang lebih ringkasnya lagi, analisis SWOT terhadap pengembangan TIK di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk website. E-government adalah istilah yang digunakan berbagai kegiatan pemerintahan yang dibantu melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan kepuasan warga negara terhadap pemerintah, maka digunakan electronic government atau e-government sebagai sarana mengevaluasi kinerja. Bab 2. Pembahasan. Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak diterapkan di berbagai bidang di Indonesia, salah satunya adalah di bidang pemerintahan. Walaupun pada awalnya penerapan TIK pada bidang pemerintahan di Indonesia ini kurang populer, akan tetapi lambat laun semakin banyak terobosan baru dan pemerintah daerah yang mulai menggunakan TIK untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat. Program-program yang seperti layanan website terpadu yang digunakan salah satunya adalah e-government. Ada banyak daerah yang telah menjadikan TIK sebagai salah satu basis dari pemerintahan yang dilakukan. Salah satunya adalah Kabupaten Muara Enim. Analisis SWOT penyusunan rencana induk e-government pada pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Hal yang perlu dilakukan pertama kali dalam merencanakan strategi TIK adalah dengan melakukan analisa kesenjangan, sehingga strategi TIK bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil dari analisa terhadap kondisi yang ada ini, maka ada beberapa kesenjangan, diantaranya adalah 1. Kesenjangan organisasi dan kelola TIK. 2. Kesenjangan sumber daya manusia. 3. Kesenjangan pengembangan sistem informasi. 4. Kesenjangan pengembangan infrastruktur. Dari kesenjangan tersebut, diperoleh analisis SWOT pada TIK di Kabupaten Muara Enim. 1. Kekuatan atau strength. Adanya Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang pembentukan dan tata kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknisi Daerah Kabupaten Muara Enim. Adanya program kerja yang jelas. Adanya alokasi anggaran yang memadai. Adanya kewenangan dan mengkoordinasikan tugas bidang TIK. Telah ditandatangannya MOU dengan pihak investor. 2. Kelemahan atau weakness. Kurangnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang TIK. Kerjasama pegawai masih kurang. Belum adanya prosedur standar pelayanan operasional yang jelas. Terbatasnya sasaran dan prasarana. Masih lemahnya sistem keamanan data. 3. Peluang atau opportunities. Kondisi keamanan daerah yang kondusif. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi, tersedianya dana investasi bidang teknologi informasi, pesatnya pertumbuhan pembangunan multimedia, terbitnya kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai. 4. Tantangan atau threats. Tingginya daya saing dalam menghadapi pasar bebas, luasnya jangkauan wilayah, lemahnya koordinasi lintas sektor atau wilayah.
Bab 3. Kesimpulan. Kesimpulan analisis SWOT penyusunan rencana induk e-government pada pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. 1. Penelitian ini menghasilkan analisis penyusunan rencana induk e-government pada pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim melalui Kantor Komunikasi dan Informatika. 2. Rencana induk e-government pada pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim melalui Kantor Komunikasi dan Informatika menggunakan metode analisis SWOT. 3. Membantu pegawai dalam menyusun rencana strategik atau Renstra dan rencana induk pengembangan RIP untuk website e-government. Berikut daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.